Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Traski Razila Wijaya dengan NPM akhir 158. Video ini dibuat untuk menjelaskan hasil dari tugas individu mengenai Experiential Exercise Career Development yang bertujuan untuk menganalisis preferensi karir dan menyusun rencana karir saya. Berdasarkan hasil analisis kuis minat karir seperti ONET dan Coursera, saya menemukan bahwa saya dominan pada kreatif dan desain visual, yang dimana hasil ini secara spesifik mengarahkan pilihan karir saya pada jalur digital artist. Adapun video ini dibuat untuk menjelaskan hasil dari soal nomor 2 dan 3. Selanjutnya masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan dari jawaban nomor 2 mengenai pilihan karir dan prospek karir. Pilihan karir saya yang paling saya minati itu adalah digital artist dan ilustrator digital. Saya memilih jalur ini karena menurut saya karir ini sejalan dengan minat saya yang kuat dalam menciptakan karya seni visual. Saya juga telah memutuskan untuk fokus pada jalur mandiri atau freelance. Adapun prospek karir yang di bidang ini, yang pertama adalah mengenai peluang industri yang luas, meningkatnya kebutuhan visual di industri game, film animasi, media baru, ataupun periklanan, membuat digital artist ini selalu dicari. Lalu yang kedua, prospek karirnya ada di spesialisasi yang beragam. Profesi ini juga menawarkan banyak jalur spesialisasi seperti konsep artis, karakter designer, 2D atau 3D animator, ilustrator, dan lain-lain yang memungkinkan saya bisa fokus pada area yang paling saya nikmati dan kuasai. Lalu yang terakhir, ada potensi kerja freelance. Jalur ini juga memungkinkan saya untuk bekerja secara mandiri dan fleksibel. Saya juga dapat melayani klien dari berbagai negara yang merupakan peluang besar saya di pasar global. Selanjutnya yaitu penjelasan dari jawaban nomor 3 mengenai draft rencana karir. Untuk mencapai tujuan ini, saya telah menyusun draft rencana karir, yaitu fokus pada pengembangan diri dan proyek pribadi. Yang pertama ini ada sasaran karir. Sasaran karir saya ini terbagi menjadi 2, yaitu ada jangka pendek, yaitu selama 1-2 tahun, dan juga jangka menengah, yaitu selama 3-5 tahun. Dalam jangka pendek, saya berfokus untuk membangun fondasi yang menargetkan untuk membangun portofolio profesional yang berisi minimal 15 karya berkualitas tinggi untuk diupload di ArtStation ataupun website pribadi saya. Target praktis saya ini itu untuk mendapatkan 10 proyek freelance berbayar pertama saya untuk menguji kemampuan negosiasi dan manajemen proyek saya. Lalu selanjutnya di jangka menengah, yaitu selama 3-5 tahun. Di jangka menengah ini saya berencana untuk mencapai pendapatan bulanan saya dari freelance yang stabil dan kompetitif. Sasaran terbesar saya di tahun ini untuk memiliki kegiatan produktif, yaitu meluncurkan dan mempublikasi webtoon serial di platform seperti Webtoon Canvas. Dan saya juga berencana untuk mempertahankan publikasi minimal 2-4 episode per bulan secara konsisten. Hal ini akan menjadi personal brand saya dan sumber pendapatan kreatif saya. Selanjutnya ada rencana aksi pengembangan diri. Dalam pengembangan diri ini, yang pertama saya harus mengembangkan diri dalam penguasaan skill. Saya harus menyelesaikan kursus atau mengikuti kursus seperti Coursera untuk software ilustrasi. Juga menetapkan satu spesialisasi seni digital, misalnya konsep art, selama 6 bulan. Lalu selanjutnya, saya juga harus membangun portofolio spesialisasi. Di sini saya akan fokus membuat minimal 10 karya seperti desain karakter dan lingkungan yang akan saya upload ke ArtStation ataupun website pribadi saya seperti Instagram. Lalu yang ketiga, studi fundamental seni. Di sini saya akan fokus atau belajar dan mendalami studi tentang anatomi, teori warna, dan komposisi untuk memastikan kualitas artistik saya. Lalu selanjutnya, networking dan komunitas. Dalam hal ini, saya akan aktif berpartisipasi dalam komunitas seni digital, dalam lokal maupun internasional, misalnya seperti Discord dan lain-lain, untuk mendapatkan kritik, feedback, dan membangun koneksi profesional. Lalu yang kelima ada investasi profesional. Investasi ini saya akan mengalokasikan dana untuk upgrade perangkat yang saya pakai, juga untuk membeli lisensi software yang relevan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja dalam tahun kedua. Lalu selanjutnya ada praproduksi webtoon atau pilot project. Di sini saya akan menargetkan untuk menyelesaikan konsep cerita seperti desain karakter dan 3 episode pilot dari webtoon saya yang akan diupload atau menjadi pitching awal saya ke platform yang ditargetkan dalam tahun ketiga atau keempat. Lalu selanjutnya ada konsisten publikasi.
Saya akan memastikan proyek ini secara berkelanjutan dengan 2 cara. Yang pertama melalui jadwal rilis yang minimal 1 atau 2 episode per bulannya, dan yang kedua saya akan mengamankan pendapatan dari freelance sampingan agar saya tetap memiliki dukungan finansial saat berfokus pada produksi webtoon serial. Demikian dari penjelasan saya mengenai pilihan karir saya sebagai digital artist freelance dan draft rencana aksi yang akan saya jalankan. Mungkin cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.